Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar sahabat Muadiani Dina? Semoga senantiasa dalam kesehatan ya. Nah, pada pagi ini Mama Diani Dina mau mengajak share pengalaman kita jalan-jalan ke Kebun Raya Cibodas di Cipanas. Nah, pertama kali masuk ini kita nanti akan dikenai retribusi untuk kendaraan maupun juga untuk per orang seperti ini ya. Untuk kendaraan roda 4-nya 10.000, kendaraan roda 2 5.000, dan untuk biaya per orangnya adalah juga 5.000. Nanti akan dicek ya dewasanya berapa orang, anaknya berapa orang. Setelah itu kita baru boleh masuk ke area Cibodas. Untuk ke area Cibodas ini memang mobil boleh masuk ya ke dalam. Mungkin sahabat Muadiani Dina yang dulu masih kecil pernah kesini, mobilnya zaman dulu tuh nggak boleh masuk. Tapi kalau sekarang udah boleh ya. Dan setelah PPKM ini sudah relatif ada melonggar, jadi kita sudah mulai nih bisa main ke sini karena sudah dibuka kembali, tentunya dengan prokes ya. Semoga semua pegawainya udah menggunakan masker gitu, dan juga kita bisa menjaga jarak di sini aman karena ini adalah tempat rekreasi yang outdoor. Itulah yang menarik di sini ya, antara lain. Nah, di pintu masuk ini juga kita harus membayar lagi. Kendaraan roda 4-nya ada lagi biayanya. Begini ya, harganya sebagai berikut. Kemudian untuk masing-masing orang juga ada biayanya. Untuk Sabtu Minggu itu 30.000, untuk hari biasa itu beda lagi harganya, bisa dilihat ya, cek harganya. Kemudian ini juga udah termasuk dengan air minum, dikasih aqua untuk per orangnya ya. Begitu memasuki area Kebun Raya Cibodas ini, terasa banget atmosfer yang berbeda. Udaranya seger banget, dingin juga ya. Suhunya itu berkisar sekitar 20 derajat sampai dengan 24 derajat. Apalagi kalau pagi hari seperti ini, bener-bener seger banget deh pokoknya. Kemudian dia itu luasnya 84,99 hektar. Jadi mungkin sahabat-sahabat bisa tahu ya, sebetulnya Kebun Raya Cibodas ini memang bukan geopark. Ini adalah taman yang sengaja dulu dibangun pada zaman Belanda, yaitu didirikan dan diresmikan 11 April 1852 oleh seorang botanis, yaitu Johannes Elis Tasman. Dia adalah seorang botanis Belanda yang sengaja membangun Kebun Raya Cibodas ini di ketinggian 1.300 sampai dengan 1.425 meter di atas permukaan laut, dengan suhu dan RH yang sangat ideal, yaitu temperaturnya sekitar 20 derajat dan kelembaban sekitar 80%. Itu sengaja juga bisa digunakan untuk menanam atau mengembangkan juga tanaman-tanaman subtropis. Jadi di sini tuh memang sengaja dibangun, makanya kita bisa lihat beberapa bangunan, beberapa area itu memang sangat sengaja rapi gitu kan ya. Nah, contohnya ini kita sedang melewati Taman Sakura. Taman Sakura ini ditanam beberapa pohon sakura. Kalau ini baru ya, pohon sakura ini ditanamnya. Kemudian juga ada sungai kecil di sini dari mata air di Cibodas ini. Sungai kecilnya tuh lumayan banget, bisa dipakai buat bermain. Jadi anak-anak boleh nih masuk ke sungai kecil karena airnya bersih ya. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada hamparan rumput di mana kita bisa mengawasi anak-anak bermain. Nah, di hampir di setiap pohon-pohon ini terdapat nama Latin ya. Jadi kita bisa mengenal nama Latin di pohon-pohon yang bisa kita lihat. Karena memang di sini tuh ada sekitar koleksi tanamannya 10.792 spesimen. Di mana sudah termasuk 320 jenis anggrek, 289 kaktus, dan juga 28 jenis sukulen. Kemudian juga terdapat 216 algae dan juga 103 fern serta 1162 garden plant. Jadi di sini tuh selain kita bisa menikmati pemandangannya, kita pun bisa kenalan dengan beberapa tumbuhan, bahkan bukan beberapa, banyak sekali tumbuhan yang mungkin adalah tumbuhan-tumbuhan yang memang jarang dan juga mungkin sudah tidak terdapat di yang lainnya ya. Di sini kita bisa lihat dan mengenalnya. Kemudian di sini pun terdapat 114 spesies tanaman yang memang dia itu adalah khas tumbuh di Jawa Barat. Jadi di sini tuh selain sebetulnya untuk berwisata, bisa juga untuk belajar dan mengenal anak-anak untuk mengenalkan ke dunia tumbuhan.
Oke sahabat, saat ini kita mau menuju ke area parkir yang dekat masjid ya, yang cukup tinggi. Jadi ini kan sebetulnya luas sekali. Di sana tuh ada hamparan rumput yang bergelombang. Jadi buat kita ngeliat pemandangannya bisa enak banget. Kemudian juga dekat dengan fasilitas masjid dan juga toilet, dan juga ada beberapa tempat atau orang yang berjualan makanan. Jadi kita bisa sekalian sambil jajan juga ya di situ. Nah, kita ikutin dulu ya perjalanannya dan kita nikmati pemandangan sepanjang perjalanan ini. Lanjutkan ya, nonton sampai habis. Oke, setelah sampai kita akan beristirahat di pelataran rumput yang cukup luas ya di daerah sini. Tapi dia bergelombang. Jadi di sini tapi juga tersedia ada jalan setapak gitu untuk kita jalan ya. Ada juga jalan yang cukup besar untuk kita jalan. Nah, ini kita lihat tanaman ya. Lucu-lucu banget nih. Gede banget ini. Dia happy banget di pinggir sungai, ya Allah. Emang harus lembab. Terus medianya rumputan apa? Daun-daunan bekas gini, daun-daunan Calatheanya, yang pun happy banget di sini. Sampai segede gini dong. Giant Calathea. Di kebon. Gede banget. Tapi kayaknya ini dia gulma ya. Tapi kayak bunganya unik. Terus ini dong ada fern yang gede banget. Ini fernnya. Padahal ini aslinya pohon apa ini? Ya ampun. Keren banget. Kalau yang suka tanaman giant-giant, main ke sini pas banget. Keren. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mau jalan menuju ke greenhouse ya. Greenhouse-nya seperti apa? Greenhouse di sini tuh ada beberapa juga ya, nggak cuma satu. Dan dulu seingat saya sih masih boleh masuk, tapi nanti kita cek ya. Belum tentu boleh masuk juga semuanya, karena di situ juga dilindungi ya. Banyak tanaman-tanaman yang memang spesial ditumbuhkan di sini. Dan di sini tuh sebetulnya dikelola juga oleh LIPI ya. Nah, ini kita bisa lihat tanaman-tanamannya udah giant-giant banget. Jadi yang suka tanaman giant bisa main ke sini. Untuk di hamparan rumput ini biasanya boleh dipakai untuk piknik dan duduk-duduk. Jadi tuh kadang ada ini kayak ini ibu-ibu yang beredar gitu. Mereka menyewakan kayak apa ya, lapak atau plastik ya yang cukup lumayan lebar untuk bisa kita duduk-duduk kalau memang takut kena basah rumput. Tapi duduk di atas rumputnya juga masih oke sih. Nah, di sini ada tanda peringatan pohon rawan tumbang. Jadi kita tetap harus berhati-hati melihatnya ya, karena ini pohonnya mungkin sudah berumur ratusan tahun ya, sudah dirintis zaman dulu. Kebanyakan yang gede-gede ini antara lain pohon sejenis cemara atau sejenis pinus ya, yang gede-gede banget nih. Nah, ini kita lihat juga, ini ada yang bekas top pohon tumbangnya di sini. Sepanjang perjalanan ini seger banget, enak banget kalau kita mau foto di sini ya, atau sekedar bercengkrama bersama keluarga. Ini bisa jalan santai. Kita lihat ya, koleksi tanamannya sungguh bener-bener gede-gede. Di sana tampak ada fern nih. Ada juga di sini zaman dulunya, mungkin ini adalah guest house ya, guest house yang siapapun yang di sini, mungkin ilmuwan atau siapa dulu zaman dulu untuk bisa tinggal di sini. Beberapa waktu lalu sempat sih guest house ini disewakan, tapi untuk kondisi saat ini sih kami belum cek lagi apakah masih disewakan atau enggak. Ini contoh pohon besar nih, sejenis aloe ya, gede banget. Ini mungkin udah lama ya di sini, ditumbuhkan di sini, dan saya belum pernah lihat sih di tempat lain. Kemudian ini juga bunga yang khusus, ada nama latinnya di sini. Di setiap tanaman-tanaman yang memang khusus koleksi itu dikasih tag nama latinnya, jadi kita bisa mengenal juga
nama Latin tanamannya itu apa. Meskipun mungkin kita baru sekali lihat ya. Ini namanya bisa kita cek sama-sama nih. Aloe Barbera Dreyer Santoriza ya. Kemudian ini juga bisa kita lihat tanamannya juga unik-unik banget nih. Ya ini mungkin tanaman yang kita kenal ya, aloe juga ya. Ini ada anthurium. Di sini bisa kita lihat. Anthurium predatoriumnya, predatoradiatumnya. Cantik nih daun barunya. Kalau ditanam sampai segede gini, ini kalateanya banyak banget, kalatea marantanya. Di sini kayak kalatea kayak dianggap sebagai itu ya, rumput-rumput, soalnya dibersihin tuh banyak bekas-bekas. Mungkin kalau nggak dibersihin jadi lebih liar lagi ya. Ini kayaknya bekas dibersihin juga, karena dianggap seperti rumput juga mungkin. Makoyananya cantik banget. Ini pohon-pohonnya ada yang udah tua juga ya. Prunus Caradodes. Kayaknya ini ada program juga nih untuk bikin nama-namanya selalu diperbaharui. Insya Allah pohonnya gede-gede banget ya. Sini ada Buxus papilosa. Kalatea segede gini. Wow. Kalatea stromante. Ini anthuriumnya. Anthurium si bunga merahnya sampai segede gini. Gede banget. Gede banget. Anthuriumnya cantik banget. Dia kalau banyak ini lucu ya, cantik. Insya Allah indah banget di sini. Betah banget ini kalau berlari-lari juga nggak akan bosan. Sejuk, juga rasanya. Masya Allah. Alokasianya lucu-lucu banget, cute banget. Alokasianya cute banget. Terus di sini juga banyak fern. Ini lucu banget. Fernnya ID-nya apa ya? Lucu banget ya, gede. Cantik banget ini. Coba sini kakaknya, sini kakak. Kalateanya. Wow, apa itu? Kuning. Ini nih. Ini pohon apa ya? Kagak tahu dah. Itu pohon ini tulisannya nih. Ini apa namanya? Itu. Kayak cabai raksasa. Tiba-tiba ada bunga di sini. Ini Parmentiera cerevisiera. Apa ini? Nih. Ada suka nggak sama tanaman? Enggak. Kenapa? Udah mati. Udah apa? Jadi ini bakal keluar tumbuh daun baru dari sini apa? Enggak, dia nanti sporanya terbang-terbang di mana aja dia bisa tumbuh jadi tanaman baru. Oh gitu. Bunganya bagus banget. Bunganya unik ya. Si Parmentiera cerevisiera. Si. Jebrinanya dong di situ gede banget. Ini bang, Jebrinanya paling keren. Jebrina eksotik banget, cantik, gede banget, masya Allah. Ini tangan aku cuma segini, cantik banget warnanya,
Masya Allah, cantik banget, gede banget ya. Kalau di rumah punya tanah gini bawah pohon, cakep banget, ini indah banget. Jadi mewah banget kelihatannya tuh, velvetnya cantik banget. Nah, greenhouse-nya isinya kaktus semua, tapi ini bukan untuk umum, jadi kita nggak bisa masuk. Gimana, cocok banget kan untuk rekreasi keluarga ya? Dalam kondisi seperti ini bisa jadi alternatif yang utama karena merupakan rekreasi outdoor di mana luas areanya cukup besar. Jadi kita tuh bisa berjauhan dengan pengunjung yang lain. Kita bisa private juga di sini gitu kan, seolah-olah punya kebun sendiri atau private kebun ya. Ini enak banget kita memperhatikan tanaman-tanamannya yang indah-indah ini. Nah, saat ini kita juga mau jalan ke kebun fern ya, khusus nih area yang banyak fernnya di sini. Kita lihat bersama yuk. Ayo ikut lagi jalan-jalannya yuk. Untuk foto-foto keluarga ini cocok banget ya, nggak usah pakai wallpaper, ini udah ada tanaman asli yang hijau gitu kan, kemudian seger juga. Kalau pakai foto yang resolusinya bagus bisa kelihatan detail tanaman dan kehijauannya tuh bagus banget. Jadi ini tuh cocok ya untuk keluarga. Kemudian juga di sini tuh ngelihat semua perairan, danau ataupun sungai-sungai kecilnya airnya jernih semua. Kita harus jaga kebersihan, jangan sampai kita malah mengotori ya untuk kesini. Sambil duduk-duduk kita bisa makan cemilan atau juga bisa sambil minum, tetapi kita harus tetap jaga kebersihannya. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan ini, kita ninggalin area guest house dan juga greenhouse ini, kita menuju ke area yang banyak fernnya yang bisa kita lihat
mendekati ke area pulang ya. Oke, kita lanjutkan, tonton sampai habis ya. Dari sini kita bisa lihat ya, area itu banyak banget fernnya. Ada berbagai macam pakis tuh, dari yang gede banget sampai yang agak kecil-kecil. Jadi ini kawasannya khusus ya. Kemudian kita cek nih, tanamannya ada tersedia name tag ya, nama latinnya di masing-masing tanamannya ini. Dan ini cantik-cantik banget, dia tuh kayak tumbuh dengan optimum ya, karena kondisinya lembab sekitar 80% dan juga suhunya yang rendah. Tapi mataharinya tapi cukup cerah ya, jadi kebutuhan akan sinar matahari, kelembapan dan airnya itu udah mantap banget lah di sini ya. Makanya jangan heran kalau misalnya fern induk kita tumbuhkan di daerah Jabodetabek mungkin nggak sebagus di sini ya, tapi kita tetap pengen, karena dia itu bikin suasana jadi enak. Jadi perlu dibikin suasana tersendiri atau humidity tersendiri nih untuk menumbuhkan fern ini supaya bisa tumbuh optimal. Oke, sampai di sini ya videonya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kunjungan rekreasi keluarga, buat sahabat Mama Diani Dwina. Selamat mencoba jalan-jalan ke sini, bisa belajar tentang tanaman dan juga mengajak anak-anak untuk mencintai tanaman. Oke, sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.